Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, tapi benar atau salahnya siapa yang tahu? Nah, itulah keunikan dari persepsi manusia. Kali ini saya akan membahas tentang persepsi. Namun dalam bahasa sehari-hari, persepsi dikatakan sebagai sudut pandang. Jadi menurut kalian apa sih itu persepsi? Nah, persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan mencari informasi guna untuk mencari gambaran dan pemahaman tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Budaya memiliki pengaruh besar pada cara pandang dan persepsi seseorang pada hal-hal yang dia lihat, rasakan, dan alami. Apa saja sih kira-kira pengaruh persepsi ini di dalam komunikasi antar pribadi? 1. Menimbulkan perdebatan. 2. Terjadinya kegagalan penyampaian pesan. 3. Perubahan informasi. 4. Memicu terjadinya perselisihan. 5. Mengembangkan sikap saling menghargai. 6. Mengenalkan sudut pandang lain. 7. Menumbuhkan sikap tidak judgmental. Yang dimana ini juga merupakan pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal yang sifatnya positif. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi personal. Apa sih komunikasi personal itu? Komunikasi personal atau komunikasi pribadi merupakan komunikasi seputar diri sendiri. Biasanya jenis komunikasi ini dilakukan ketika sedang melakukan perenungan, perencanaan, dan penilaian pada diri kita sendiri. Hal tersebut membentuk landasan bagi tanggapan, motivasi, dan komunikasi kita kepada orang-orang atau beberapa faktor yang ada dalam lingkungan. Komunikasi publik adalah penyampaian pesan berupa ide atau gagasan, informasi, ajakan, dan sebagainya kepada orang banyak. Sarananya bisa melalui media massa, bisa pula melalui orasi, rapat umum, atau aksi demonstrasi, situs di daring sosial, kolom komentar di website atau blog, surat pembaca, atau apapun itu yang bisa dijangkau oleh publik. Komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi, lisan, tulisan, dan visual agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Komunikasi massa. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan salah satu studi dalam ilmu komunikasi yang berkaitan dengan halayak ramai. Secara umum, komunikasi massa adalah suatu bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik media cetak, elektronik, maupun media cyber atau online. Adapun pengertian komunikasi massa menurut para ahli, yaitu Joseph A. De Vito. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa atau dapat dikatakan ditujukan kepada halayak ramai yang luar biasa banyaknya. Yang kedua yaitu perkembangan komunikasi massa. Sebagaimana studi komunikasi, perkembangan komunikasi massa mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi dan kehidupan manusia merupakan dua sisi mata uang yang berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, perkembangannya pun mengikuti perkembangan manusia.